Yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu, berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan hadis ya, Arba'in An-Nawawiyah dengan tema jalan menuju surga. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ana rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qal na'am, rawahu Muslim. Dari Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah apabila aku hanya mengerjakan sholat yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu saja, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang halal, kemudian mengharamkan yang haram, dan tidak menambahnya sedikit pun dari itu. Maka pertanyaan orang tersebut, apakah aku dapat masuk surga? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, iya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah bin Al-Haram radhiyallahu taala anhu. Ayah Jabir bernama Abdullah bin Al-Haram radhiyallahu anhu, merupakan salah seorang sahabat yang wafat ketika perang Uhud. Jadi periwayat hadis ini Jabir, ayahnya ini wafat ketika perang Uhud. Jabir meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang suatu perkara. Yang jadi pertanyaan, siapakah laki-laki tersebut yang bertanya kepada Nabi SAW? Para ulama berselisih pendapat terkait siapa laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Hanya saja mayoritas para ulama mengatakan laki-laki tersebut bernama Nu'man bin Qawqal. Ya, Nu'man bin Qawqal. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, apakah dia bisa masuk ke surga jika hanya mengamalkan yang pertama, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah dibandingkan amalan tersebut. Ya, nggak ada amalan lain selain 4 amalan tersebut. Ya. Kemudian mendengar pertanyaan lelaki tersebut, maka Nabi SAW menjawab bahwa ia bisa masuk ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada kandungan hadis tersebut. Kata para ulama, hadis ini memiliki kandungan yang pertama, di dalam hadis ini tidak menyebutkan tentang apa? Zakat dan haji. Hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Para ulama menjelaskan bahwa bisa jadi sahabat ini, yaitu Nu'man bin Qawqal, ini bukan orang kaya, sehingga tidak terkena wajib zakat. Ini yang pertama, kemungkinan pertama. Kemudian bisa jadi juga kata para ulama tidak disebutkan haji karena saat itu belum diwajibkan haji. Haji itu diwajibkan di akhir-akhir Islam. Maka orang tersebut atau Nu'man bin Qawqal hanya bertanya terkait sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Tidak bertanya tentang zakat dan juga haji. Ya. Ini kandungan yang pertama. Yang kedua kata para ulama, maksud dari menghalalkan yang halal dari hadis ini adalah melakukan atau menggunakan sesuatu yang halal dengan meyakini bahwa sesuatu tersebut dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga dengan mengharamkan yang haram. Ya, maksudnya adalah meninggalkan sesuatu yang haram dengan meyakini bahwa sesuatu tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan seperti ini harus difahami, ditanamkan dengan baik. Sebab ada di antara beberapa orang atau sebagian orang, ya, dia meninggalkan sesuatu yang haram bukan karena meyakini bahwa hal tersebut diharamkan Allah, namun karena khawatir akan mudaratnya. Ya. Meninggalkan sesuatu ini haram, dia khawatir karena mudaratnya, atau karena hinaan orang, atau karena yang lainnya, bukan karena Allah yang mengharamkan hal tersebut. Ya. Umpamanya ada seorang meninggalkan judi karena khawatir duitnya habis, bukan karena meyakini bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan mabok, ya, minum minuman keras karena khawatir apa? Pusing, ya, atau teler dan sebagainya, bukan karena meyakini bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan mungkin ziarah ke makam-makam keramat karena khawatir dihina sebagian orang, bukan meyakini bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan ini yang harus kita pahami, jemaah. Meninggalkan sesuatu yang haram karena perkara tersebut memang diharamkan oleh Allah, bukan karena mudaratnya, bukan karena hinaan orang dan yang lainnya. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, ya, maksud dari menghalalkan yang halal adalah mengatakan sesuatu yang halal adalah halal. Jadi jangan ragu-ragu mengatakan ini halal ya halal, ya. Dan tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu yang halal, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, ya. Jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan. Dalam perkara ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terpeleset mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kira-kira apa? Madu. Rasulullah SAW untuk mencari sebagian ridho istrinya pernah mengharamkan madu, ya, untuk mencari ridho sebagian istrinya, karena sebagian istrinya cemburu dengan istri yang lainnya. Ketika Nabi berkunjung ke rumah sebagian istrinya, ya, disajikan madu, kemudian Nabi minum madu tersebut. Kemudian pulang ke rumah sebagian istrinya tidak suka mencium mulut Rasulullah beraroma apa? Madu, nggak suka. Akhirnya untuk mencari ridho sebagian istrinya, Rasulullah SAW sampai mengharamkan apa? Madu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu pernah salah, Nabi pernah lupa. Kata para ulama, kesalahan Nabi dan kealpaan atau kelupaan Nabi ini dipandang dari sudut manusianya, jemaah. Karena Nabi bersabda, ana abduhu wa rasuluh. Aku ini seorang hamba sama seperti kalian, manusia juga. Wa rasuluh. Bersamaan dengan itu aku utusan Allah. Jadi Nabi kalau salah, Nabi lupa dari sisi manusia. Dan Allah telah memaafkan, mengampuni, ya, dosa Nabi baik yang lalu maupun yang akan datang. Beda sama kita. Tidak ada jaminan. Nabi sudah dijamin surga Firdaus. Nabi pernah lupa atau tidak? Pernah mengerjakan sholat asar 3 rakaat. Sampai-sampai sahabat ingin memberitahu sungkan, ya Pak. Jadi ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah telah turun wahyu sehingga sholat asar 3 rakaat? Oh tidak, saya lupa. Akhirnya Nabi tambah satu rakaat lagi. Ini menunjukkan Nabi itu manusia sama seperti kita, namun bersamaan dengan itu Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia itu, jamaah, khata' wa nisyan. Tempatnya apa? Salah dan lupa. Kita punya salah tidak? Punya. Lupa? Apalagi Ustaz? Kalau tidak salah, tidak lupa, berarti naik level jadi apa? Jadi malaikat. Mungkin tidak? Enggak mungkin, ya, Mak. Level kita anak Adam. Ya, anak Adam itu khata' wa nisyan. Kemudian para ulama mengatakan jangan sampai karena alasan zuhud
Kita mengharamkan sesuatu yang halal. Saya zuhud, Ustaz. Nggak boleh pakai baju bagus. Ini baju saya nih yang tadinya warna putih sampai warnanya apa? Berubah menjadi kuning. Alasannya zuhud. Sehingga melihat sebagian saudaranya kaum muslimin memakai baju bagus, ya, ditahdir sama dia. Nah, ini pernah ya dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ya, ingin mengetes kaum Khawarij ketika itu. Ya, orang-orang Khawarij. Siapakah orang-orang Khawarij? Yang kata Nabi SAW, apabila kalian melihat ibadahnya mereka, niscaya kalian merasa minder. Ya, sholat malamnya Masya Allah. Ya. Kemudian hafalan Qurannya mungkin 30 juz. Namun ketika dia baca Quran, kata Nabi SAW, ya, bacaannya hanya sampai kerongkongannya saja. Tidak masuk sampai ke dalam hati. Nah, Ibnu Abbas rahimahullah atau radhiyallahu taala anhu pernah mendatangi orang-orang Khawarij dengan memakai pakaian yang sangat bagus. Ya. Kemudian orang-orang Khawarij mengingkari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas mengingatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memakai pakaian yang indah dan bagus. Ya. Karena orang-orang Khawarij ini orang-orang yang berlebih-lebihan, gulu terhadap agama. Bahkan menebas Ali dengan dalil. Bayangkan jemaah. Ali dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Mereka menebas Ali dengan menggunakan dalil Al-Quran. Kata mereka apa? Inil hukmu illa lillah. Wahai Ali, tidak ada hukum selain hukum Allah, ditebas. Khawarij. Sekarang masih ada tidak Khawarij? Masih ada. Menyembelih kaum muslimin dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Di mana? Di Suriah sana, ISIS. Ya. Menyembelih kaum muslimin dengan mengucapkan Allahu Akbar. Di tanah air kita pernah terjadi musibah. Ya. Bom Bali 1, ya. Bom Bali 2, kemudian bom di mana jalan? Di Jalan Tamrin, ya. Ini neo Khawarij jemaah, hati-hati. Tampilannya Masya Allah, ya. Jenggotan, ya. Celananya cingkrang. Ini Ibnu Abbas pernah mendatangi orang-orang Khawarij. Bahkan orang-orang Khawarij pernah mendatangi Imam Abu Hanifah ketika beliau sedang iktikaf di masjid. Ya. Mendatangi, menggeruduk Imam Abu Hanifah, bertanya, "Wahai Abu Hanifah, apa menurut pendapatmu apabila seorang berzina kemudian hamil? Ya, apakah dia masuk surga atau neraka?" Jawab, kemudian mengeluarkan pedang. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah menjawab dengan jawaban yang sangat cerdas, sehingga membuat mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai karena alasan zuhud kita mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta Nasrani. Apa yang dilakukan pendeta Nasrani, di mana mereka tidak mau menikah, padahal menikah itu halal. Dan mengharamkan yang halal juga merupakan kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya. Di mana surat di Al-A'raf ayat 28 Allah berfirman, "Wa idza fa'alu fahisyah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Dan apabila mereka melakukan suatu perbuatan fahisyah, keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu." Ya. Dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Alasan mereka seperti itu jemaah, orang-orang Arab musyrikin, jahiliyah. Ya. Jadi alasannya apa? Ini kan yang dulu yang dilakukan nenek moyang kami. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh melakukan perbuatan keji tersebut. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, mengapa kamu mengada-adakan sesuatu terhadap Allah yang kamu tidak mengetahui? Maksud perbuatan keji dalam ayat ini apa? Tawaf tanpa menggunakan sehelai benang pun. Ini yang dimaksud perbuatan keji pada surat Al-A'raf ayat 28. Jadi mereka itu tawaf telanjang bulat. Ini tawafnya Arab jahiliyah. Nggak pakai apa-apa, Pak. Alasan mereka melakukan tersebut, ya, tawaf tanpa menggunakan apapun, karena pakaian mereka gunakan pernah dipakai untuk melakukan perbuatan maksiat.
Jadi mereka nggak mau tawaf menggunakan pakaian yang pernah digunakan untuk maksiat. Sehingga opsinya hanya dua. Yang pertama membeli pakaian baru untuk tawaf di Baitullah, atau opsi yang kedua meminjam pakaian kepada orang-orang Quraisy. Apabila tidak dapat membeli pakaian baru atau tidak dapat pinjaman pakaian untuk tawaf, maka mereka tawaf dengan telanjang bulat. Iya. Dan mereka ketika ditanya, kenapa kalian lakukan ini? Oh, ini yang dilakukan nenek moyang kami dahulu. Padahal itu perbuatan keji. Diadopsi sama sebagian kita mungkin ya. Kenapa kamu mengamalkan perbuatan ini padahal tidak ada dasarnya? Oh, ini kan ajaran nenek moyang. Ada tidak? Ada. Ajaran nenek moyang. Ini kelakuan Arab jahiliyah. Agama Islam itu bukan agama nenek moyang. Agama samawi, agama langit. Basirah dengan ilmu. Dengan dasar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara contoh perbuatan mereka yang lain yang mengharamkan yang halal di surat Al-Maidah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin." Ya. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ya. Akan tetapi orang-orang kafir tersebut, kata Allah, membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Bahirah, saibah, wasilah dan ham adalah nama-nama hewan yang mereka haramkan untuk dimakan. Karena apa alasannya? Dikeramatkan. Oh, kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah mengharamkan yang Allah halalkan. Onta dikeramatkan, sapi dikeramatkan. Ada nggak di zaman sekarang binatang yang halal untuk dikonsumsi kemudian diharamkan karena alasannya dikeramatkan? Ada tidak, Pak? Ada. Contohnya apa? Sapi di mana yang nggak boleh dimakan? Di Bali ya. Bali, Pak ya, di Bali dikeramatkan, tidak boleh memakan daging sapi. Kalau di sini boleh kan ya? Alhamdulillah. Yang lebih lucu lagi, ada sebagian tempat di Jawa Tengah itu bisa jadi kiai sapinya. Ya, masya Allah ya. Nggak tahu belajarnya kapan, tiba-tiba dipanggilnya apa? Kiai Selamet. Iya. Warna sapinya biasanya apa, Pak? Bule. Diaraknya setiap bulan apa? Bulan Suro. Dikeramatkan. Terjadi, diadopsi. Ya. Ini namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contohnya nih, kepiting. Ya. Ada sebagian orang karena kurang ilmu, ya, sehingga muncul syubhat di kepalanya, mengharamkan kepiting. Kalau rajungan boleh nih halal, tapi kalau kepiting haram. Kalau rajungan jalannya miring boleh. Kalau kepiting ya jalannya lurus kemudian hidup di dua alam tidak boleh, haram. Mana dalil? Yang mana? Dalil. Kalau mengharamkan sesuatu itu butuh dalil. Karena hukum asal sesuatu di muka bumi ini mubah, halal. Ya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau antum mengharamkan sesuatu, mana dalilnya? Ya. Kalau ada dalilnya jelas itu haram. Ya. Namun masih ada perkara-perkara di tengah-tengah antara halal dan haram. Perkara makanan ya. Contohnya apa? Ulat sagu. Tahu ulat sagu? Ya. Sebagian ulama menghalalkannya, sebagian lagi mengharamkan. Jadi perkara ulat sagu ini ada di tengah-tengah. Ya. Kata para ulama, perkara ulat sagu, makanan ulat sagu ini perkara yang syubhat. Kata Nabi, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Barang siapa terjerumus dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Ulat sagu, kemudian apa? Daging kuda. Daging kuda ini masih syubhat. Ya. Bagian ulama khilaf terkait daging kuda. Ya. Dan yang lainnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata Nabi SAW, Islam ini agama yang mudah, ya, fleksibel. Nabi SAW bersabda, bu'ithu bil hanifiyati samhah. Aku diutus
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang bertauhid dan yang mudah. Jadi agama Islam itu agama kita jemaah mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Kata Nabi SAW, yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan engkau persulit. Fleksibilitas. Ketika safar, ya, yang harusnya sholat 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2 rakaat. Yang haram pun bisa menjadi halal ketika darurat. Daging babi ya, haram, jelas. Namun ketika kondisi terdesak darurat, ya, terkait hilangnya nyawa, tersesat di tengah hutan, umpamanya, tidak ada makanan yang lain selain daging babi. Kalau tidak makan daging babi tersebut, mati kita. Boleh tidak mengkonsumsi daging babi tersebut? Boleh. Nambah boleh nggak? Ya, jangan. Wah, enak nih daging sapi. Nambah dibungkus pula ya. Jadi sekedarnya saja. Ini menunjukkan agama Islam itu mudah, tidak kaku, tidak saklek, enggak. Ada beberapa kondisi ya yang fleksibel, yang haram bisa jadi halal. Makanya kata Nabi, yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan engkau persulit. Basyiru wala tunafiru. Beri kepada orang lain kabar gembira, jangan buat orang lain lari. Itulah Islam, jemaah. Permudah, jangan engkau persulit. Namun di tengah-tengah masyarakat kita dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu harusnya hadis tersebut dipampang gitu ya. Di kantor-kantor, di instansi-instansi. Yasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan kau persulit. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim di dunia, maka Allah akan permudah urusannya di akhirat. Apa enggak senang kita dipermudah urusannya di akhirat? Maka permudah, yang jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, ya, Gubernur, terus ke atas ya, Menteri, Presiden, permudah urusan kaum muslimin, jangan dipersulit. Kalau urusan kita ingin dipermudah oleh Allah di akhirat, maka permudah urusan kaum muslimin. Ya, siru wala tu'asiru. Agama Islam ini mudah, namun jangan dimudah-mudahkan. Di surat Al-A'raf ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Kemudian yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Jadi apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kita gunakan selama tidak israf. Israf itu apa? Berlebihan. Kemudian tidak tabdzir. Tabdzir itu apa? Mubadzir. Kemudian tidak juga kiber. Kiber itu apa? Sombong. Jadi semua yang ada di dunia ini zinah kata Allah. Perhiasan. Karena dunia ini perhiasan. Silakan gunakan. Dari yang Allah berikan dengan baik-baik, gunakan semuanya. Namun syaratnya 3. Tidak boleh israf, ya, berlebihan. Kemudian tidak boleh tabzir, mubazir. Dan juga tidak boleh kiber, sombong. Ya. Jadi zuhud itu jangan disalahfahami, harus pakai pakaian yang kumel, terus di masjid, terus tidak keluar masjid, tidak bersosialisasi. Tidak. Definisi zuhud itu apa ya, Pak? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk perkara akhiratnya, dia tinggalkan. Itu zuhud. Jadi orang naik mobil Mercy, pakai jas, bisa jadi dia orang yang zuhud. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud yang benar. Kemudian jemaah rahimakumullah, di antara bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa? Karena sesuatu yang halal merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Allah mengatakan, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Manfaatkan, untuk kita semua yang ada di bumi ini, manfaatkan jemaah.
Dan Allah berkehendak menciptakan langit dan dijadikannya 7 langit. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kata Allah, Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk siapa? Untuk kita. Kita manfaatkan dengan baik. Yang baik-baik kita halalkan. Kemudian yang Allah haramkan kita haramkan. Dan di sini Allah mengingatkan Allah Maha menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit. Ya. Di setiap lapisan ada daun pintu dalam hadis Isra Mi'raj. Ya. Di setiap pintu langit dijaga oleh malaikat. Dan di setiap langit, lapisan langit ada penghuninya, di antaranya malaikat, kemudian ruh para nabi dan rasul. Ruh para nabi dan rasul. Ya, kalau kita kilas balik jemaah terkait hadis Isra Mi'raj, di langit pertama itu ada ruhnya siapa? Nabi bertemu dengan ruh siapa di langit pertama ketika Mi'raj? Nabi Adam. Ya. Bertemu Nabi Adam, kemudian naik ke langit kedua. Ya. Bertemu juga ruh 2 orang sepupuku. Siapa sepupu Nabi di langit kedua? Nabi? Bukan Nabi Harun. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Bedanya Nabi Yahya berupa ruh, adapun Nabi Isa kata para ulama berupa jasad dan ruh. Karena Nabi Isa alaihissalam belum mati, belum meninggal. Di langit ketiga Nabi berjumpa dengan ruh siapa? Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Harun. Ya. Nabi Harun. Afwan, di langit keempat Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi ruh-ruh para nabi itu ada di lapis-lapis langit. Ya. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu masih berupa jasad dan ruh karena belum meninggal. Nanti pada waktunya Allah akan turunkan ke dunia ini. Turunnya di mana kira-kira? Di Suriah, di Masjid Menara Putih Damaskus, ya. Masjid Menara Putih Damaskus. Di antara misi Nabi Isa diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan salib, kemudian apa? Membunuh babi. Kemudian jemaah rahimakumullah, kandungan hadis yang keempat. Hadis ini ya menunjukkan bahwa masuk surga itu peluangnya sangat besar bagi kita semua. Masuk surga peluangnya sangat besar bagi kita semua. Artinya apa? Kita harus optimis. Aja sholat 5 waktu, ya. Kemudian puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Ya. Nabi katakan, iya kamu bisa masuk surga dengan amalan tersebut. Berarti kan peluang masuk surga sangat besar. Tidak disinggung zakat, tidak disinggung haji. Apalagi haji reguler antriannya berapa sekarang? Berapa tahun ya? 20 tahun mungkin. 20 tahun. Udah gitu uangnya di korupsi pula. Aduh, ya uang umatnya mah. Gak takut sama Allah itu ya. Baik. Buktinya ya, dalam hadis ini ya, Nu'man bin Qaukal bertanya tentang 4 hal, kemudian Nabi katakan, iya kamu bisa masuk surga. Selain itu hadis yang semakna dengan firman Allah. Allah berfirman, "Tsumma awrafnal kitabal ladzi istafaina mim ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kemudian di antara mereka ada yang pertengahan muqtasid. Kemudian ada pula yang berbuat baik terlebih dahulu dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dengan izin Allah. Maka kata Allah yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 kelompok. Tiga kelompok kaum muslimin. 3 kelompok kaum muslimin dalam surat Fatir ayat 32. Kelompok pertama, mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, menzalimi dirinya sendiri, berbuat maksiat, berbuat dosa. Maka orang tersebut sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini kelompok yang pertama dari kaum muslimin. Ya. Di surat At-Taubah ayat 102 Allah mengatakan wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ya.
Dan ada pula kata Allah orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena mereka mencampur baurkan kholatu antara amalan baik dengan amalan buruk. Ya kalau istilah kita apa? STMJ. Sebagian orang kan mengistilahkan STMJ ya. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat ya sholat, judol ya judol. Sholat ya. Di waktu lain mabok. Sholat dia sholat 5 waktu, durhaka sama orang tua. Sholat 5 waktu, hari Ahad ke makam keramat, ya, naik bis, ninggalin suami, ya, ke Demak 2 hari 3 hari, suaminya ditinggal, anaknya ditinggal, ya. Pakai seragam pula, ada nggak? Wah banyak kita, masuk jurang lagi, aduh, mencampur baurkan antara amalan baik dengan amalan buruk. Ya, ini kelompok kaum muslimin yang pertama, menzolimi dirinya sendiri dengan apa? Perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya. Namun di sini Allah mengatakan, ya, asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang menjadi pertanyaan kata para ulama, mengapa kelompok ini disebut lebih dahulu dibandingkan kelompok yang kedua, muqtasid yang pertengahan, kemudian sabiqul bil khairat, ya, orang-orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan. Ya. Kata para ulama, mungkin di antara jawabannya adalah karena kebanyakan dari penghuni surga adalah berasal dari kelompok ini. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri kemudian bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Makanya kelompok ini lebih didahulukan dibandingkan 2 kelompok yang terakhir. Ya. Kemudian kelompok yang kedua kata Allah muqtasid. Ya. Siapakah muqtasid? Mereka yang mencukupkan dengan mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram dan tidak menambah dengan amalan sunnah. Ini kelompok muqtasid. Hanya sholat 5 waktu. Ya. Kemudian puasa Ramadan. Ya. Kemudian hanya zakat yang wajib. Zakat ada 2, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat yang wajib, zakat apa saja jamaah? Zakat fitrah, zakat mal, zakat peternakan, kalau dia punya hewan ternak, zakat pertanian, kalau dia punya kebun, sawah dan sebagainya. Ya. Tidak pernah menambah dengan zakat sunnah. Zakat sunnah apa? Infak, sedekah itu zakat sunnah. Haji. Jadi nggak pernah menambah dengan amalan sunnah. Ini orang-orang muqtasid. Mencukupkan dirinya dengan amalan wajib, kemudian meninggalkan yang haram dan tidak menambah sedikit pun dengan amalan sunnah. Muqtasid. Yang kelompok ketiga kata para ulama sabiqun bil khairat, yaitu mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kelompok ini selain mengerjakan yang wajib, ia juga mengerjakan yang sunnah. Ya, sholat 5 waktu ditambah qobliyah ba'diyah, nggak cukup sampai sana. Kadang-kadang sholat duha, kemudian terkadang sholat taubat, ya. Kemudian juga sering mengerjakan qiyamul lail, ya, Masya Allah. Kemudian untuk laki-laki mungkin ditambah memelihara jenggot dan sebagainya, ditambah amalan-amalan sunnah. Kemudian meninggalkan yang haram, namun juga meninggalkan yang makruh. Ini sabiqun bil khairat, Masya Allah, ya. Mengerjakan amalan wajib ditambah amalan sunnah, meninggalkan yang haram sekaligus meninggalkan yang makruh, ya, yang makruh. Dan kelompok ketiga inilah adalah tingkatan yang paling tertinggi dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya. Sabiqul bil khairat. Setelah menyebutkan 3 kelompok ini, Allah lalu melanjutkan firman-Nya di surat Fatir ayat 33, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka di sini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Bagi mereka semua jannatu adn, surga Aden, Masya Allah, ya. Orang yang menzalimi dirinya sendiri, yang suka berbuat dosa, maksiat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Kelompok kedua muqtasid, ya, hanya mengerjakan yang wajib saja, tidak pernah menambah dengan amalan sunnah, namun meninggalkan yang haram. Kemudian kelompok ketiga sabiqun bil khairat, selain mengerjakan yang wajib ditambah dengan amalan sunnah, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh,
Maka kata Allah, bagi mereka semua, 3 kelompok ini, jannatu adan, surga adan. Yadkhulunaha yuhallawna fiha. Ya. Mereka masuk ke dalam surga tersebut, di dalamnya mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas. Kalau emas sekarang di dunia ini bagi laki-laki halal atau haram? Haram. Ya. Nanti di surga Allah berikan gelang-gelang dari emas. Halal bagi laki-laki di surga namanya. Ya. Kemudian walu'lu'a. Lu'lu'a itu apa? Lu'lu' mutiara. Dikasih gelang emas di surga Aden ya. Dikasih mutiara. Walibasuhum fiha harir kata Allah. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sutra halal bagi laki-laki namun di surga. Di dunia ini halal atau haram sutra? Haram. Boleh nggak laki-laki pakai sutra di dunia ini? Boleh kalau darurat. Karena pernah ada sahabat yang dibolehkan memakai gamis dari sutra. Itulah kemudahnya Islam. Alasannya kenapa ilatnya? Karena punya penyakit kulit. Yang kalau dia pakai pakaian ya, dari katun atau wol, itu tambah parah penyakit kulitnya. Ya. Maka Nabi memberikan apa? Rukhsah. Ya, yang tadinya haram menjadi halal. Jadi Islam itu mudah. Tapi jangan dimudahkan. Kemudian jemaah rahimakumullah, kandungan hadis yang kelima, ya, mengapa di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan Nu'man bin Qaukal untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ya. Kata para ulama, mungkin Rasulullah SAW hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Ya. Nabi hanya menjawab ya, sesuai dengan pertanyaannya. Dan itulah laki-laki. Laki-laki itu menjawab sesuai dengan pertanyaan. Beda sama perempuan. Ditanya 1 jawabnya berapa? Perempuan tuh ditanya 1 jawabnya bisa 5, bisa 10. Ya. Coba ada wanita pulang dari pasar, perempuan pulang dari pasar, tanya, beli apa? Jawabnya berapa kira-kira? Oh, banyak ya, beli bawang. Ya. Terus malah curhat, harga bawang sekarang naik dan macam-macam. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kalau jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Itulah laki-laki. Kemudian kandungan hadis yang keenam, di dalam hadis ini ya disebutkan bahwasanya sahabat ketika beramal soleh mengharapkan surga. Ya. Para sahabat ketika beramal soleh mengharapkan surga. Ya. Di dalam hadis yang lain ada juga seorang sahabat yang pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan suatu amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Ya. Maka Nabi pun menjawab, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Wa tuqimu shalah al-maktubah. Engkau mengerjakan salat 5 waktu. Wa tu'addi zakat al-mafruḍah. Engkau mengerjakan atau menunaikan zakat yang wajib. Kemudian wa tasumu Ramadan. Kamu mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan kebiasaan sahabat adalah beramal soleh dengan mengharapkan surga. Jadi boleh kita beramal soleh dengan mengharapkan surga. Tidak tercela, justru dianjurkan. Dianjurkan. Karena di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seorang berusaha untuk masuk ke dalam surga. Bagaimanapun caranya. Dan para nabi pun bersikap demikian. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah memohon surga. Contohnya doa Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 85. Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni min warasati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim saja masih minta masuk surga. Kemudian doa Rasulullah yang meminta surga seperti Allahumma inni as'alukal jannah. Nabi minta surga. Iya. Makanya kata Nabi SAW, apabila kalian ingin surga, jangan tanggung-tanggung. Mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Meskipun kita pendosa, banyak dosa, jemaah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan berdoa, ya Allah, tolong masukkan aku di dalam surga. Ya, di pinggir surga nggak apa-apa, ya Allah. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Nabi memerintahkan kepada kita, ya, fa idza sa'altumullah, jika kalian minta kepada Allah, ya, fas'alul firdaus. Mintalah surga Firdaus. Ya. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus adalah tengahnya surga dan surga yang paling tinggi. Allahumma inni as'alukal jannat Firdaus a'la wa na'udzubika minan nar. Minta surga Firdaus yang paling tinggi, kemudian berlindung kepada Allah dari api neraka.
Begitu juga ketika Nabi SAW memimpin perang, ya. Nabi memotivasi para sahabatnya di medan pertempuran. Beliau bersabda, "Qumu ila jannah." Ya. Bangkitlah menuju surga. Ya. Bangkitlah menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi sebelum menyerbu musuh, Nabi memotivasi para sahabat dengan surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Jadi bagaimanapun caranya kita berusaha masuk ke dalam surga. Kemudian ucapan Rasulullah pada seorang laki-laki tentang apa yang ia ucapkan dalam sholatnya. Laki tersebut menjawab, "Atasyahadu tsumma as'alullahul jannah." Aku membaca tasyahud, kemudian meminta surga kepada Allah. Wa a'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ama wallah, namun demi Allah, ya. Ma uhsinu dzanzatuka wala dzanzatahu Muadz, ya. Namun demi Allah, aku tidak pandai meminta sebagaimana permintaanmu dan permintaan Muadz. Ya. Jadi orang tersebut minta surga, kemudian curhat. Aku nggak pandai berdoa seperti kamu wahai Rasulullah, dan juga sepertimu Muadz bin Jabal. Nabi pun menjawab, ini akhlak yang mulia, ya. Nabi menenangkan hati mereka, ya. Sahabat tersebut, haulaha nudandinu, ya. Permintaanku dan permintaan Muadz sekitar itu sama dengan kamu, Masya Allah. Kalau kita jadi Nabi, jelaslah saya kan lebih cerdas. Mungkin gitu kalau kita, ya. Kalau Nabi enggak, sama saja, ya. Permintaan saya dan Muadz sama seperti permintaanmu, minta surga. Ya. Kemudian juga para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamik, tsumma ra'ainaka taka'taka." Ya. Wahai Rasulullah, kami melihatmu mengambil sesuatu saat di posisimu, lalu kami melihatmu mundur kembali. Ya, maka Nabi menjawab, "Ini uritul jannah." Aku diperlihatkan surga oleh Allah. Ya. Fatanawaltu minha unquda. Lalu aku diberikan setandan anggur di surga tersebut. Ya. Walau akhadtuhu la aktum minhu ma baqiyatid dunya. Jika aku mengambilnya, niscaya kalian akan memakannya, yang akan mengakibatkan terabaikannya urusan dunia. Makan satu buah anggur, lupa masalah dunia. Anggur dari surga. Ya. Jadi Nabi pernah sholat, tiba-tiba mundur. Ya. Setelah sholat ditanya, apa yang menyebabkan engkau mundur ketika dalam sholat? Dalam sholat aku diperlihatkan apa? Surga. Kemudian di surga tersebut aku diberikan setandan anggur, yang apabila kalian memakannya, niscaya kalian akan terlalaikan dari urusan dunia. Masya Allah. Satu buah anggur. Berarti di surga ada anggur. Jadi banyak nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memotivasi kaum muslimin untuk masuk ke dalam surga. Dan peluang kita semua masuk ke dalam surga itu besar, jemaah. Dengan demikian, hal ini bertentangan dan sekaligus untuk membantah keyakinan kaum Sufiyah, ya, yang mereka mengatakan tidak boleh mengharapkan surga dan takut kepada neraka ketika beribadah. Orang-orang Sufi itu melarang. Kamu kalau beribadah harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan surga, ibadah ikhlas. Kalau kamu masih mengharapkan surga ketika beribadah, berarti ibadahmu belum ikhlas. Itu keyakinan orang-orang Sufi. Ini bertentangan dengan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi ada ungkapan apa? Ya Allah, aku ini tidak pantas masuk ke dalam surga, namun aku juga takut masuk neraka. Pelin-pelan banget itu. Ya. Basa-basi ini. Ya. Ya. Itu kaum Sufiyah seperti itu. Ya. Jadi dalil-dalil yang tadi dipaparkan membantah keyakinan mereka. Yang mereka mengatakan tidak boleh mengharapkan surga dan takut kepada neraka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selain menyelisih dalil, pemikiran seperti ini pun menyelisih fitrah. Fitrah manusia. Semua agama inginnya masuk apa? Ya masuk surga. Semuanya. Orang Yahudi masuk surga tidak? Masuk. Ya. Namun hanya satu golongan kata Nabi SAW. Orang Nasrani masuk hanya satu golongan. Kaum muslimin masuk surga. Nabi menjelaskan tentang firqah, ya, pecahan-pecahan. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, ya, terpecah menjadi 71 golongan, ya. Yang satu golongan masuk ke dalam surga, ya, lainnya masuk ke dalam neraka. Satu golongan tersebut kaumnya siapa? Nabi Musa alaihissalam.
Orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Satu golongan masuk ke dalam surga kata Nabi SAW, yang lainnya masuk ke dalam neraka. Siapa satu golongan tersebut? Kaum Nasrani, kaumnya Nabi Isa. Ya. Jadi orang Yahudi masuk surga, namun Yahudinya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Satu golongan Nasrani masuk surga, ya, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin berpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Satu golongan masuk surga, yang lainnya terancam neraka. Para sahabat penasaran, siapakah mereka wahai Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yang mereka, yang aku dan para sahabatku berada di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'ana alaihi yauma wa ashabi. Yang aku bersama sahabatku berada di atas jalan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, terkait surga ini jamaah. Orang masuk surga itu, ketahuilah bukan dengan amal soleh. Ya. Namun masuk surga dengan apa jamaah? Dengan rahmat dari Allah. Namun ingat, rahmat dari Allah itu datang ketika kita beramal soleh. Ingat tentang kisah orang yang membunuh 99 nyawa plus 1. Ya, jadi 100. Siapa satu orang yang dibunuh? Ya, rohib atau pendeta. Ketika orang ini ingin taubat, ya, maka mengatakan kepada pendeta tersebut, apakah saya punya kesempatan untuk taubat? Maka apa kata rohib atau pendeta tersebut? Ya, Allah tidak akan menerima taubatmu. Kesal dia, dibunuh pendetanya 100. Kemudian dia pergi ke ahli ilmu, ke ulama. Apa kata ulama tersebut? Engkau punya kesempatan untuk taubat karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya engkau harus hijrah dari tempat tinggalmu. Kemudian setelah hijrah, tiba-tiba di tengah jalan meninggal dunia. Diukur jaraknya oleh malaikat rahmat. Ya, apakah lebih dekat ke tempat hijrahnya atau masih lebih dekat ke tempat asalnya? Ternyata 1 jengkal lebih dekat ke tempat hijrah. Bayangkan ya, 1 jengkal setelah itu. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Taubatan nasuha itu amalan solih yang mendatangkan rahmat Allah. Wanita pezina, bayangkan wanita pezina, pelacur, ya, melihat anak anjing kehausan, maka dia dengan inisiatifnya, taruhannya nyawa, masuk ke dalam sumur, melepas sepatunya, sepatu botnya, masuk ke dalam sumur. Ke dalam sumur itu bukan perkara yang mudah. Pernah masuk ke dalam sumur nggak tuh? Sulit ya, perempuan lagi, bukan laki-laki. Resikonya mati dia. Sudah masuk ke dalam sumur, ambil air dengan sepatu botnya, naik lagi. Kemudian memberi minum anjing. Ini akhlak yang mulia terhadap binatang. Ya. Maka Allah turunkan rahmatnya, Allah masukkan ke dalam surga dengan sebab amal solih. Ya. Jadi konsep masuk surga itu jamaah dengan rahmat Allah. Adapun amal soleh kata para ulama itu menentukan derajat kita di surga kelak. Wallahu ta'ala alam, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan silakan. Ya, Pak. Apakah masuk surga bisa dilihat dari proses kematian gitu ya? Bisa aja, Maaf. Bisa. Ada indikatornya dari nas-nas, dari sabda Nabi SAW. Yang pertama, di antara sunnah ketika melihat orang yang sakratul maut, Nabi bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkanlah orang yang akan meninggal yang sedang sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, man kalami akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang perkataan akhirnya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Ini sudah dijamin Nabi ini. Ini indikatornya, Pak ya. Bagaimana agar orang ketika sakratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Maka yang pertama ditalkinkan, ya, oleh keluarga terdekatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya.
Yang kedua, senantiasa berdoa kata para ulama, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Di setiap sujud kata Syekh bin Bas. Ya. Nah, doa ini nantinya akan menguatkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Itu fungsinya doa itu. Ya. Kenapa? Karena setan berusaha untuk memurtadkan kita dari Islam ketika sakaratul maut. Doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik itu akan menguatkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun sedang sekarat sendirian di kamar atau di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah menolong dengan doa tersebut. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Mungkin nggak ada seorang ya mati sendirian, keluarganya tidak mentalkinkan, ada nggak? Atau ada keluarganya saking awamnya hanya diliatin saja. Ada tidak? Ada, malah pada ketakutan, gimana nih ayah nih? Bukan ditalkinkan malah pada apa? Nah, nangis. Iya, ya. Jadi bisa dilihat dari ciri-cirinya. Kalau orang tersebut sebelum meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian qadarullah wafat, Allah wafatkan, insya Allah masuk surga berdasarkan hadis yang sahih. Itu indikatornya. Namun untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah ada beberapa tips, diantaranya banyak berdoa. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, di setiap sujud dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, di setiap sujud, bukan hanya sujud terakhir jemaah. Mubazir kita kalau sujud nggak berdoa tuh mubazir. Ya. Ana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Setiap sujud, mudah-mudahan Allah menguatkan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah ketika kita sedang sakaratul maut. Kita nggak tahu ke depannya jemaah. Ketika kita sedang sakaratul maut, ada tidak anak-anak kita mendampingi? Ada tidak istri kita? Ya, bisa jadi kita sendirian di kamar, di rumah sakit, tidak ada yang menemani. Bisa jadi yang menemani hanya selang-selang dan mesin. Bisa jadi nggak Pak? Bisa jadi. Di mana? Di ruang ICU. Selang terpasang. Ya. Bunyi mesin-mesin. Ya. Alat pacu jantung. Mungkin lisan kita tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena terpasang selang. Namun Allah menguatkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Yang belum baca doa ini maka setiap sujud di dalam sholat baca Pak. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi jemaah? Kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.